Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada sore hari ini bersama saya Ika Yunan. Alhamdulillahnya kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan walaupun hanya di sosial media atau YouTube. Pada sore ini kami ingin menjabarkan atau siaran tentang sifat dari kesabaran. Berasal dari sifat kesabarannya itu dalam bahasa Arab sobaru yasbiru. Dalam surat sobaru yasbiru itu adalah dalam artinya menahan lawan hawa nafsu kita, menahan diri kita. Ini di bulan suci Ramadan, yang tadinya kita makan 3 kali sehari, ini hanya makan di bulan terbit atau menjelang maghrib. Ya. Apa kita mampu melawan ujiannya? Ya. Allah itu berfirman ya guys di surat Al-Baqarah di ayat 153, yang itu artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai menolongmu. Sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Ya, bersabarlah kita untuk menahan diri kita, menawan hawa nafsu kita, yang itu menawan hawa nafsu syahwat. Dan bagaimana syahwat? Mata, lisan, telinga, dan tangan kita itu harus jaga atau menahan dari sifat-sifat sabar. Contohnya, kita dijolimi orang, kita harus sabar terhadap yang menjolimi kita. Itu ujian buat kita. Apa kita mampu? Memang itu dasarnya kita memang awal tidak bisa mampu melawan hawa sabar. Pelajaran kita untuk bersabar. Apa manfaatnya dari kesabaran ini? Yaitu di ilmu al-hikmah, ini kita mensyariat yang ditentukan di dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, jadilah sabar dan sholatmu sebagai menolongmu. Sesungguhnya Allah itu serta orang-orang yang sabar. Janganlah kita menodai di bulan puasa ini, yang kita sia-siakan di bulan suci ini. Buat apa kita puasa tapi kita tidak ada faedahnya? Nah, Allah itu kan udah mengatakan sabar dan sholat mula yang sebagai bisa menolongmu. Nah, ini di bulan suci Rahmat, berkah penuh nikmat yang tidak tara. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berbanyak bersalawat, berzikir, beribadah kepada Allah. Ya. Dan janganlah jadi kita menjadi orang yang munafik. Oke, kita ingin juga membahas ya. Ini kan di bulan suci Ramadan, dan saya ingin khususnya pada pribadi diri saya, untuk kalian manapun ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya guys. Bersama kayak saya Ika Yunan di channel kita Jejak Karung Sejati. Nah, ada beberapa di masyarakat lingkungan ini mengenang tentang orang munafik atau orang yang berkhianat. Buat apa kita melakukan ibadah puasa, melakukan sholat, tapi dia bisa hanya mengindih atau mencaci orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, Muslim itu yang muslim lainnya selamat dari keburukannya lisan dan tangan. Nah,
Maka dari inilah kita menjaga lisan dan tangan kita, ya. Jangan kita hanya puasa tapi kita mengerumpi, mengomongi orang lain, menghina orang lain, itu dosa besar, ya. Itu jadi pahalanya bangkrut, ya. Tadinya kita menahan lapar menjadi pahala, jadi bangkrut tuh, karena kita mengomongi orang, dan pahalanya kita untuk yang kita bicarakan kepada yang kita omongkan, ya. Ada nggak sih orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, zakat, tapi dia bisa masuk neraka? Ada. Karena dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, di hari kiamah ada orang yang banyak pahala, rajin ibadah, merasa paling jago, merasa paling dia pintar, merasa dia paling berpengalaman, padahal dia menindih dalam spiritual, dalam hal pergaulan mereka menindih, itu artinya mengomongi orang lain. Sebaliknya harusnya kita itu, saya menjabarkannya, seharusnya kita itu hanya merendah orang lain untuk menaikkan mutu dia pribadi. Satu contoh, saya pernah dibicarakan, menjelek-jelekan atas nama saya untuk kepribadian dia. Seharusnya kita jangan mencari, jangan kita kasih lengah, jangan kita kasih jangan kita kasih ruang gerak untuk mereka, ya. Lebih baik kita diam daripada kita merasa pintar, merasa bangga kan bagikan dia yang paling utama. Rendahkanlah diri kita, guys, ya. Itulah ilmu yang paling berat, ya. Itulah ilmu yang paling berat bagi kita. Karena sebab saya pernah pengalaman, saya bertemu pada Ustadz Kiai dan saya hormati, ada salah satu orang masyarakat yang hanya menindih, merasa dia paling jago, merasa paling dia pintar, padahal dia rajin ibadah, sholatnya ke masjid tiap hari, puasanya nggak pernah telat, zakatnya absen terus, ya. Sholatnya tekun, ibadahnya rajin, puasanya absen terus, zakatnya mengalir terus, dan hajinya bolak-balik terus, ya. Tapi dia menghina orang lain, mencaci orang lain, pahalanya dia itu tuh bangkrut, ya guys, bangkrut untuk korban-korban yang dia bicarakan tersebut. Nah, dijelaskan tuh di hadis Al-Quran tafsirannya tersebut dari Abu Hurairah wa anhum bersabda, yang bangkrut nanti di hari kiamat ialah yang datang kepada Allah, ya, dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa, akan tetapi di dunia ialah telah mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain yang tidak hak, menumpah darah orang lain, memukul orang lain, maka kebaikannya diambil dan diberikan kepada korban-korban sampai jika kebaikannya habis.
dan ditanggung beliau. Habis ditanggung, belum selesai kesalahan dosa yang ada pada orang-orang korban yang pernah dia bilang, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia ngomongin orang tersebut, ya diambil dan ditimpahkan tuh kepada kemudian dia yang kepada orang-orang korban yang pernah ngomongin tuh ya, kemudian dia lalu dilemparkan tuh ke api neraka. Astagfirullahaladzim. Tuh diriwayatkan Muslim. Janganlah kita menodai diri kita. Buat apa kita amal perbuatan kita sebanyak-banyaknya tapi kita merugikan orang lain ya. Sesungguhnya kita itu harus bisa menghormati sesama umatnya, sesama makhluk sosialnya. Berikanlah ya yang terbaik buat untuk seseorang. Jangan kita menjelek-jelekan sama orang lain. Lebih baik kita mengkritik atau mengasih solusi orang tersebut agar lebih baik. Jangan hanya bisa menimbi, mencaci, menghina. Itu bagi saya itu sudah dijelaskan di surat di hadis riwayat Muslim. Saya bisa jelaskan. Marilah kita bulan puasa ini bermunajat, jangan sampai kita sia-siakan. Buat apa kita puasa dan buat apa kita ibadah dan buat apa kita nanti kita zakat, tapi kita bisanya hanya menimbi, mengomong orang lain, menghina orang lain. Itu bagi saya bangkrut hanya untuk kebaikan yang dalam kita dan supaya bisa masuk ke dalam api neraka. Manabila ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share bersama saya Fitra Yunan. Tafsir ini adalah arti menahan sabar dari orang yang kezaliman, menahan sabar dari orang yang kezaliman, yaitu orang yang munafik. Jangan lupa kita selalu kita mengingat kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya jelaskan ciri-ciri orang yang munafik yang dalam berkhianat itu ada 3. 1. Iza azabah, yaitu orang yang berbohong jika berbicara. Yang kedua, iza wa'aza akhlafa, orang yang selalu mengingkari jika berjanji. Hanya kita jangan berjanji kepada orang lain, janji dengan kita. Yang ketiga, ijah utamina. Nah, orang yang selalu yang ketiga iza utamina, orang yang selalu berkhianat ya jika diberi amanat. Ini pengetahuan ini sungguhlah bermanfaat untuk berfaedah untuk kalian semua. Marilah kita bermunajat, jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita mengotori diri kita. Buat apa kita puasa beribadah, kita hanya bisa menjadi orang lain ya guys. Bila mana ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen channel Jejak Karun Sejati bersama saya Fitra Yunan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.